Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk terus-menerus diperbaharui, menanggalkan manusia lama. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diingatkan untuk terus menghasilkan buah. Kami bersyukur Tuhan, pada kami diingatkan sungguh besar anugerah-Mu yang tercurah atas kami. Saya diingatkan pada sebuah hidangan, sebuah makanan yang terletak di atas meja. Senikmat apapun makanan tersebut, semahal berapapun biayanya, jika tidak segera dinikmati, maka akan menjadi busuk, berbau, dan tidak berguna. Demikianlah kehidupan kita. Seberapa berkarunianya kita, jika kita tidak memberikan diri bagi Roh Allah untuk berekspresi, maka kita tidak akan pernah berguna. Kita adalah makanan busuk itu.
sampah yang tidak berguna. Karena kasih yang besar, Tuhan rela datang dari surga pada pagi hari ini untuk mengubah kita dari sesuatu yang tidak layak kepada sesuatu yang layak dan berharga. Betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita jika Bapak Ibu dapat menemukan, dapat merenungkan betapa beruntungnya kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk merenungkan hal-hal yang indah yang membuat kita terkagum-kagum kepada Tuhan. Sampah yang seharusnya dibuang dan diinjak orang, bahkan untuk menginjak aja orang jijik. Tapi Tuhan mau datang dan membuatnya menjadi berharga dan layak. Ia melepaskan kealahannya. Ia tidak menyayangkan, mempertahankan kealahannya. Ia menanggalkannya. Ia turun ke bumi, mengambil rupa sebagai hamba. Dan bahkan lebih lagi, ia taat sampai mati. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah ciptaan yang baru. Namun sebagai ciptaan baru, seringkali kita membawa tabiat-tabiat lama. Dapat kecewa, geram, marah, bahkan meledak. Itu semua adalah tabiat-tabiat manusia lama. Mungkin ketika kita menghadapinya, kita merasa tertuduh, tapi yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, jangan tertuduh.
teruslah bertumbuh dalam perubahan roh dan akal budi. Teruslah isi hidup kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Yang akan mengisi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, hingga tabiat manusia lama itu tidak lagi dapat berkuasa atas hidup kita. Ada tertulis dalam kitab Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ketika hati kita merasa panas, sakit dalam sebuah proses, bukan berarti itu gak layak di depan Tuhan. Sebab Tuhan dengan jarinya menuliskan hukumnya dalam akal budi kita. Dalam hati kita. Sebab jarinya menyala seperti api yang mengukir, menaruh hukum-hukumnya. Hingga kita terus-menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya. Terus-menerus diperbaharui. Sebab Tuhan datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Tuhan datang untuk orang-orang bersalah, bukan untuk ahli-ahli Taurat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada mereka, para ahli-ahli Taurat, engkau tidak layak bagiku. Ketika kita merenung, kurang taat apa ahli Taurat? Sehari-hari mereka ada di bait suci. Sehari-hari mereka berdoa, menjalankan tata ibadah. Dia begitu dekat dengan firman, begitu dekat dengan hukum-hukum Allah. Namun ada satu hal yang membuat Tuhan tidak menyukai mereka.
yakni kesombongan. Merasa diri paling benar. Mungkin kita berpikir, aku bukan pendusta, aku bukan penjinah, aku bukan koruptor, aku bukan pencuri Tuhan, aku gak seperti mereka Tuhan, aku orang Kristen Tuhan, aku pelayanan Tuhan. Hati yang demikian membuat Tuhan memalingkan wajahnya. Karena merasa suci dibandingkan saudara-saudara yang lain. Merasa paling benar. Mungkin sekali kita berkata, puji Tuhan, aku bukan penipu. Puji Tuhan, aku tidak seperti dia, pezina, pendusta, pemabuk. Puji Tuhan, hidupku benar di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita hidup seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sebab mereka yang berbuat demikian tidak layak di depan Allah. Beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu, Tuhan mengizinkan saya melakukan pelanggaran. Merasa berdosa, merasa gak layak di hadapan Tuhan. Gak mampu melihat kasih-Nya, gak mampu melihat Tuhan. Ketika saya datang pada salib itu, Tuhan mengajari saya merasakan di posisi mereka yang gak layak di hadapan Tuhan dan memukul-mukul dirinya sambil berkata, Tuhan, aku gak layak. Aku gak layak untuk anugerah-Mu. Aku gak layak Tuhan bagi panggilan-Mu. Namun diperhadapkan pada salib Kristus, diingatkan pada pengorbanan Kristus, sehingga membuat saya mengerti yang disebut anugerah. Saya seperti makanan yang busuk itu, yang bau itu, kembali dilayakkan. Barulah saya sadar dan mengerti anugerah yang Tuhan maksudkan
jika kita merasa sudah hidup benar. Kita adalah seorang pendusta. Janganlah menghakimi agar kita tidak dihakimi. Sebab sebuah takaran yang dimasukkan dalam ribaanmu akan ditimbangkan. Sebab takaran yang engkau gunakan untuk menakar orang lain akan ditakarkan kepadamu. Pada salib itu, saya melihat sebuah pengharapan. Saya mau membagikan kepada Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini. Pandanglah salib itu. Pandanglah salib pengharapan itu. Berhentilah merasa diri sudah benar. Berhentilah merasa diri sudah suci. Sebab Dia yang tidak berdosa dibuat dosa karena kita. Dia yang suci dibuat menanggung dosa karena kita. Ampunilah, maka engkau pun akan diampuni. Berilah, maka engkau akan diberi. Berbaik hatilah. Dengan demikian, engkau adalah anak Bapamu yang di surga. Lepaskanlah apa yang harus dilepas, dan bayarlah apa yang harus dibayar. Mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Betapa tidak layaknya kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan datang untuk melayakkan kita. Sebab kasih-Nya berkata, teruslah bertumbuh. Aku masih percaya kepadamu. Dia bukan Tuhan yang datang dengan penghakiman. Tapi Tuhan yang datang dengan pengadilan.
tidak datang dengan menghitung-hitung dosa kita, tapi Ia datang dengan menilai buah-buah kita. Sebab Dialah yang menilai dengan kebajikan. Dia yang menutupi segala pelanggaran kita. Satu Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan. Sebab Ia yang menggantikan akal budi kita dengan akal budi yang baru. Sehingga kita bisa meletakkan pengharapan kita atas kasih karunia yang dianugerahkannya. Efesus 4 ayat 20 pun berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Buat karyamu ya Tuhan. Buat segala rencanamu. Tuhan, kami bawa syukur kami dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji. Sebab kami tahu Allah bekerja untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Bersyukur. Berilah puji. Kami yakin rahmat-Mu beserta kami. Buat segala hal yang tidak kami mengerti dengan iman, kami serahkan hanya kepadamu. Beri syukur, beri puji. Kami yakin rahmat-Mu beserta kami.
kita mengenal Salomo. Ia adalah raja paling penuh hikmat di bawah kolong langit. Ada tertulis di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohon, dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo menyimpulkan kenyataan di bawah matahari. Tidak ada lagi sesuatu yang baru. Dari apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Mereka yang berasal di bawah matahari adalah serupa. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Kita adalah ciptaan baru. Yang seharusnya kita tidak lagi memikirkan diri sendiri. Sebab Tuhan telah mati bagi kita, menanggung hukuman dan kutuk bagi kita. Dan sekarang kita mengerti hal ini. Kita dapat memulai dengan cara hidup yang benar. Tetapi bagimu Tuhan, karena kami yakin Engkau Tuhan yang memelihara kami. Kami dapat hidup. Kami hidup bukan kata orang lain, juga bukan kata diri kami sendiri. Apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, tetapi semua apa yang Tuhan katakan. Hidup kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan dan apa yang Bapak, Ibu, dan saya imani di dalam Kristus. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru yang terus-menerus diperbarui, terus-menerus mengenakan manusia baru, terus-menerus mengenakan Kristus.
Biarlah kita hidup tanpa tuduhan, tanpa intimidasi, dan hidup apa adanya di depan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan apa adanya. Datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi kesesakan isi hatimu. Karena pada pagi hari ini, sekaranglah waktunya, tempat yang aman bagi Bapak Ibu untuk bercerita di hadapan Tuhan. Semua keluh kesahmu, semua permohonan-permohonanmu, katakan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saat yang terbaik. Sebab rohnya akan menuntun kita selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Naikkan doa-doamu di depan Tuhan. Doa untuk orang tua atau anak-anakmu, suami atau istrimu, pekerjaan atau pelayananmu. Bukan terus-menerus berdoa meminta untuk kepentingan dagingmu. Jadi berdoalah bagi mereka yang memberkatimu atau mereka yang mengutukimu. Berdoalah buat orang-orang, instansi-instansi, kelompok-kelompok, apapun yang Tuhan taruh di hatimu. Berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Mungkin tabiat lama kita masih ada. Jujurlah di depan Tuhan. Ketika kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita, yang menyakiti kita, mungkin di hati Bapak Ibu tidak mau mendoakan mereka. Jujurlah di hadapan Tuhan. Saya pernah berseru demikian Bapak Ibu. Tuhan, berkatilah dia yang memfitnah saya. Tetapi sejujurnya Tuhan, saya tidak mau berdoa agar Tuhan memberkati dia. Doalah demikian. Jujurlah di depan Tuhan.
Tapi Roh Kudus membimbing. Dan saya berkata, tapi karena engkau yang meminta Tuhan untuk mengampuni dia, aku mau Tuhan mengampuni dia, mengampuni mereka, karena engkau Tuhan yang meminta. Ketika Bapak Ibu jujur di depan Tuhan, Bapak Ibu sedang dibawa kepada pemulihan demi pemulihan. Jangan menyangkali hatimu. Jangan berbohong kepada hatimu, agar terlihat rohani, agar terlihat benar di depan Allah. Tapi jujurlah terhadap hatimu. Katakan ya jika iya, dan tidak jika tidak. Tetapi semuanya itu, tunduklah apa yang Roh perintahkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Kita deklarasikan bersama-sama. Karena sesungguhnya manusia itu digerakkan oleh karena perasaan. Kita makan jika kita merasa lapar, bukan apa yang kita pikirkan. Kita makan bukan karena kita berpikir kita lapar, tapi kita merasakan lapar. Kita menangis bukan apa yang kita pikirkan kita harus menangis, tapi karena kita merasakan kesedihan itu. Untuk itulah kita menangis. Demikianlah Tuhan menciptakan kita yang bergerak, terdorong oleh karena perasaan. Dan perasaan adanya di jiwa. Dan Tuhan bergerak melalui perasaan Bapak Ibu. Merasakan kasih setia Tuhan. Merasakan cinta dari Tuhan. Merasakan kehangatan Roh Kudus dan penyertaannya. Dengan perasaan, dengan mulut, mari kita akui Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram,
Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku suka mengampuni orang lain yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan, atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, tolak, dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di matamu, mulia, dan Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, perbudakan, maupun kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, keturunan, kecelakaan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus, mari masuk dalam hidupku. Aku percaya aku adalah anak Allah. Ketika Engkau membangkitkan aku dari kematian, aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Aku terima apa yang aku katakan dengan iman. Amin. Mari kita renungkan apa yang kita perkatakan, bahwa salibnya telah menebus kita. Seperti tertulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. RTM ataupun bukan, Protestan ataupun karismatik, Katolik ataupun Advent, apapun gerejanya, apapun denominasinya, tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbarui. Sehingga serupa menjadi gambar kaliknya. Yohanes 3 ayat 31 berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Seringkali kita bertanya-tanya, yang mana Tuhan di dalam diri kita sebagai ciptaan yang baru? Sejak roh Tuhan Yesus memasuki roh Bapak Ibu dan saya, terbentuklah satu roh yang baru, hasil percampuran roh kita dengan roh Tuhan Yesus. Dan di dalam kumpulan roh-roh di dalam hidup kita saat ini berbaur dengan roh-roh baru, yakni segala buah Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang dilahirkan baru di dalam roh, maka lahirlah dua pribadi di dalam kehidupan orang tersebut. Sisa manusia lama, yakni unsur pribadi yang disebut kedagingan. Kelompok kedua adalah kelompok baru yang disebut ciptaan baru. Kedua kelompok saling berseteru satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah egosentris, dan yang kedua adalah kristosentris. Ketika kita sudah dilahirkan baru, kita merasa kristosentris dalam hidup kita. Tapi kelompok yang lain menuduh orang lain. Bukankah hal demikian kita masih egosentris? Ketika kita dilahirkan baru, kita bisa berkata orang lain itu salah, dia bukan orang benar. Bukankah itu tabiat-tabiat lama?
ketika kita dilahirkan baru, kita dapat marah ketika nama Tuhan dipermalukan. Bukankah itu manusia lama yang menemui kebinasaan? Alkitab menuliskan, jika susu ditekan, mentega dihasilkan. Jika hidung ditekan, darah dikeluarkan. Jika emosi ditekan, pertengkaran dihasilkan. Jika kita mengalami tekanan demi tekanan, apa yang keluar dari hidup kita? Mari kita renungkan perenungan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, dan temukan apa yang Tuhan hendak kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sudah tiba saatnya kita mau mengangkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera sepanjang hari ini, penyertaannya, keselamatannya, dan kesembuhannya, pemeliharaannya, keamanan ada bersama-sama dengan kita. Biar Roh-Nya yang kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, terpecik pada kedua ambang pintu pikiran kita, pada kedua ambang pintu hati kita, pada kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Bila persekutuan dengan Roh Kudus terpelihara saat ini, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerima, mari sama-sama kita katakan amin.